Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan menceritakan film Scream episode 2 yang dirilis tahun 1997, tepatnya kelanjutan video dari sebelumnya. Maka dari itu siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Phil Stephen dan Maureen Evans, yang dimana mereka berdua akan pergi menonton film horor di bioskop. Film horor yang berjudul Step tersebut adalah sebuah karya rangkuman dari seorang wartawan bernama Gail, karena di video sebelumnya Gail menjadi saksi mata atas pembunuhan psikopat itu. Tidak hanya itu, saking populernya film tersebut, topeng Ghostface pun dibagikan kepada mereka yang akan menonton film di bioskop. Mungkin bertujuan agar adrenalin mereka semakin tinggi saat menonton film itu. Kini mereka semua yang menonton menikmati drama film Step itu, tetapi beda halnya dengan Maureen yang merasa ketakutan dan merasa firasat buruk akan terjadi. Untuk sedikit lebih tenang, Maureen meminta duit kepada Phil untuk membeli popcorn, lalu tiba-tiba dengan keisengannya Phil menakuti Maureen. Lalu Phil meminta izin kepada Maureen untuk pergi ke WC terlebih dahulu, akan tetapi saat sudah berada di WC, Phil mendengar seorang yang sedang menelepon keluarganya. Tak lama dari itu, tiba-tiba ya, itu, Phil harus tewas ditusuk oleh psikopat. Lalu psikopat tersebut datang kepada Maureen dengan jaket yang dimiliki Phil. Karena pada saat itu hampir semua orang memakai topeng Ghostface tanpa Maureen sadari bahwa di sebelahnya sudah bukan lagi kekasihnya. Tak lama kemudian, Maureen pun menyadari bahwa itu bukan kekasihnya lagi saat tangan Maureen sudah penuh bercak darah akibat memegang jaket kekasihnya dan mereka yang berada di sana menyadari bahwa itu hanya sebuah adegan lelucon saja, hingga pada akhirnya Maureen tewas di bioskop tersebut dengan film adegan yang sama. Inilah Scream 2. Pagi hari, Sidney yang sedang di asrama menerima telepon dari seseorang dengan suara khas psikopat. Tetapi Sidney mengira itu hanya lelucon dari rekannya saja, karena setelah kejadian video sebelumnya, Ghostface semakin populer di kalangan dewasa. Saat itu Sidney berada satu kamar dengan teman barunya di asrama yang bernama Haley, dan Sidney pun melihat berita tentang Katon yang sempat dituduh oleh Sidney sebagai pembunuh ibunya. Karena hal itu, Sidney pun merasa bersalah. Hey, move your ass, okay? You're late. Don't forget about. Lalu Haley mengundang Sidney untuk datang ke acara pesta malam hari nanti, tetapi Sidney menolaknya karena setelah kejadian hal itu, Sidney yang sekarang penuh dengan kewaspadaan terhadap siapapun. Tak lama dari itu, teman Sidney seasrama memberitahu untuk menonton berita terlebih dahulu. Where's Randy? He's got film theory this morning. Dan ternyata berita tersebut adalah kematian Phil dan Maureen. Mereka berdua adalah senior di kampus barunya Sidney. Tentu bagi Sidney itu adalah sebuah ancaman bagi dirinya. Lalu Sidney memutuskan untuk mencari Randy. Bahkan di luar asrama, Sidney dikejutkan dengan beberapa wartawan yang sudah datang untuk berkomentar tentang kematian Phil dan Maureen. Tetapi Sidney mengabaikan wartawan itu tersebut. Di sisi lain, Randy sedang berdebat dengan Mickey dan Casey Cooper, sapaan akrabnya Cici, untuk masalah argumentasi pembelajaran teori film horor. Tak lama kemudian, Sidney datang memanggil Randy. Yeah, whatever, you know what I mean. Another. T2. You got a hard on for. Cindy merasa kejanggalan perihal pembunuhan itu, yang dimana pembunuhan tersebut terjadi di bioskop saat menayangkan film tentang mereka. Tetapi Randy malah menyangkalnya karena Randy menganggap di pemutaran film itu adalah tempat yang paling baik untuk melakukan hal kejahatan. Karena 80% yang berada di sana memakai topeng Ghostface, ya tentu identitas penjahat pun sulit untuk ditemukan. Tak lama kemudian, kekasih Cindy yang baru yang bernama Derek menghampiri mereka untuk mengajak datang ke sebuah acara konferensi pers tentang pembunuhan itu. Kidding me? It'd be stupid to pull this movie. All this free press, they're gonna have huge. Sebelum acaranya berlangsung, Gail yang sudah berada di sana merasakan bahwa film hasil karyanya akan laris saat dipublikasikan secara gratis karena kematian Phil dan Maureen yang menyangkut film Step itu. Lalu Gail datangi pria bernama Joel untuk bersedia menjadi kameramen barunya dengan pengalaman yang sudah tinggi. Bahkan Gail pun dihampiri seorang wanita bernama Debbie Sal yang katanya sangat mengagumi hasil karyanya, dan kini Gail pun sangat terkenal sesuai dengan tujuan awalnya. Quite a lot of flack on that, right? With all the violence in cinema issues. What is your position? Kemudian Randy dan Sidney melihat Gail yang sudah berada di sana. Meskipun Gail menyelamatkan nyawa mereka berdua, tetapi bagi mereka tingkah lakunya yang sangat menyebalkan karena yang selalu memikirkan kesuksesannya sendiri
sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tak lama dari itu, Sydney didatangi rekannya yang bernama Louis dan Murphy untuk mengingatkan tentang pesta malam hari nanti supaya Sydney ikut serta datang ke sana. Bahkan mereka pun menyindir Sydney yang selalu mengaitkan kematian itu dengan dirinya. You hang in there, and if there is anything we can do, the Delta Lambdas are very sensitive. Ternyata Dewi pun berada di sana untuk bertemu dengan Sydney karena mengkhawatirkan kondisi Sydney setelah mendengar kematian itu. Kini Dewi sudah tidak menjadi polisi lagi akibat pembunuhan di video sebelumnya yang mengakibatkan luka yang cukup parah. Lalu Sydney memberitahu Dewi bahwa 2 hari lagi akan ada acara teater yang dimana Sydney sendiri yang menjadi peran utamanya dan menceritakan suasana di kota barunya, bahkan menceritakan sosok kekasihnya yang tentu sangat berbeda dengan Billy. Dewi memberi pesan kepada Sydney supaya terus berhati-hati dengan teman-teman dekatnya karena psikopat tersebut bisa jadi seperti video di sebelumnya. Bahkan Dewi pun akan meminta izin kepada kepolisian setempat untuk berada di kota tersebut supaya bisa langsung mengawasi Sydney. Setelah pembicaraan itu, tak lama kemudian Gale dan Katon menghampiri Sydney untuk membicarakan tentang kesalahan Sydney karena telah menuduh Katon saat itu dan Oh, Sydney, share with us, please. I'll share with you. ya, itu. Kini si Dewi benar-benar muak dengan tingkah laku Gale yang selalu memikirkan dirinya sendiri demi karirnya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Bahkan Katon pun telah dihasut oleh Gale yang katanya wawancara tersebut adalah resmi. Setelah kekacauan itu terjadi, tersengaja Gale bertemu kembali dengan Dewi. Di sana Dewi meminta Gale untuk tidak lagi mengganggu hidup Sydney yang sudah jelas itu akan menyakiti Sydney. Here, again. Well, I don't condone violence, but maybe you deserved it. Page 3. One more thing. Nice streaks. Malam hari pun tiba, kini Haley bersama Sydney mengisi acara pesta yang sempat diundang langsung oleh Louis dan Murphy. Di sisi lain, Sisi yang berada di asrama sendirian untuk menjaga rumah tersebut dihubungi oleh psikopat. Awalnya Sisi mengira itu adalah Teddy yang sedang mabuk. Sisi pun merasa ketakutan saat perkataan psikopat mengancam Sisi bahwa malam itu Sisi akan tewas di tangannya. Saat Sisi sedang memberitahu rekannya tentang ancaman itu, lalu tiba-tiba di lantai atas rumah Sisi mendengar suara langkah kaki seseorang. Dan ternyata itu hanya temannya yang bernama Donnie saat Donnie akan pergi ke acara pesta tersebut tanpa mereka sadari bahwa psikopat secara diam-diam masuk ke rumah mereka. Kini Sisi benar-benar merasa terancam di rumahnya sendirian. Tak lama kemudian, tiba-tiba Hello? ya, itu Sisi pun harus tewas sangat tragis. Lalu Sydney yang sedang menikmati pesta tersebut diberitahu oleh Murphy bahwa ada kejadian kematian kembali. Dewi yang sudah berada di sana sedikit menyindir perasaan Gale agar lebih cepat memberitakan kematian itu yang nantinya Gale akan lebih terkenal lagi. Lalu Joel tidak ingin menjadi kameramen dalam hal kematian. Joel pun berbicara bahwa Joel akan keluar dari jabatannya. Tetapi saat itu Gale mengancam Joel untuk tidak bermain-main dengannya. Yeah. Saat Sydney akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba telepon yang berada di sana berdering. Awalnya Sydney mencoba mengabaikan itu, tetapi sedikit penasaran Sydney pun akan telepon tersebut dan ternyata ya, itu psikopat Ghostface sudah berada di sana. Lalu Sydney bisa keluar lewat pintu belakang. Dengan kejantanannya Derek masuk ke dalam rumah tersebut. Tak lama kemudian Dewi pun ikut serta untuk menangkap psikopat itu dan akibat luka yang cukup serius, Derek pun harus dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Sydney memberitahu Mickey bahwa Sydney harus menjauh dari Derek karena saat di video sebelumnya sosok psikopat itu adalah kekasihnya sendiri. Rasa trauma untuk Sydney semakin mendalam. Derek could have been killed, you know. But he wasn't. He's fine. Bahkan saat pengobatan lukanya pun kepolisian dan Dewi mencurigai bahwa psikopat itu adalah Derek seseorang. Tetapi kepolisian tidak bisa menyeret Derek karena bukti yang tidak kuat. Pagi hari telah tiba, kepolisian menuliskan 3 nama korban pembunuhan itu dan ternyata nama-nama korban tersebut berkaitan langsung dengan korban di video sebelumnya, yang dimana semua nama-nama korban hampir sama. Lantas mereka pun mengira bahwa pembunuhan tersebut dengan sengaja melakukan hal sama. Karena hal itu, kepolisian pun mengirim 2 orang detektif terbaik untuk menjaga Sydney. Lalu Sydney meminta Derek untuk menjauh darinya demi keselamatan mereka berdua. Sebetulnya bagi Sydney keputusan itu sangat berat, tetapi karena trauma yang cukup mendalam, mau tak mau
keputusan berat bagi Sydney harus dilakukan demi dirinya. Saat sedang di kampus dalam jam istirahat, Sydney dirayu oleh Derek di hadapan banyak orang. Karena hal itu yang membuat Sydney merasa malu bercampur senang melihat keseriusan Derek kepadanya. Tidak hanya modal bacot saja, Derek pun memberikan kalung untuk Sydney. Di sisi lain, Dewi bersama Randy sedang merancang untuk bisa mengetahui sosok psikopat tersebut. Karena pernah mengalami hal serupa, jadi mereka pun mencurigai bahwa sosok asli psikopat adalah teman dekatnya Sydney. Tapi mereka belum bisa memastikannya. But if he's a suspect, so am I. So, let's move on. Kemudian Sydney berbicara kepada dosennya bahwa Sydney akan keluar dari teater tersebut karena rasa trauma yang semakin mendalam. Tapi sang dosen terus meyakinkan Sydney bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan terpaksa, Sydney pun harus menuruti perintahnya. You're good. There's no understudy. I'm desperate. Saat sedang latihan teater tersebut, Sydney merasa ketakutan seolah-olah peran dari sekeliling itu psikopat bertopeng Ghostface yang mengancam dirinya. Tentu latihan teater pun langsung diberhentikan. Sydney. Tak lama kemudian, Derek mendatangi Sydney bertujuan untuk menenangkan dirinya. Tetapi saat itu Sydney menyuruh Derek untuk menjauh darinya. Saat mereka bertiga sedang membicarakan sosok psikopat itu, tiba-tiba... Gail's not here. Ya, itu psikopat tersebut mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Karena hal itu, mereka pun berpikir bahwa psikopat tidak jauh dari mereka. Dewi bersama Gail pun langsung mencari keberadaan psikopat itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba... Ya, itu sangat disayangkan. Randy pun harus tewas di dalam mobil milik Gail. Kini psikopat pun sudah seperti hacker yang dimana saat Sydney sedang belajar, psikopat tersebut memberi pesan lewat komputer yang berada di sana. Get away from the computer. Sid is probably just a sick joke. Dan tiba-tiba Cotton mengejutkan Sydney dengan lancangnya berbicara tentang pembunuhan itu di hadapannya. Karena hal itu, dua agen kepolisian yang menjaga Sydney mencurigai Cotton yang membuat dirinya harus diinterogasi. Saat diinterogasi kepolisian, Cotton mengungkap yang sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat Sydney ketakutan. Bahkan Cotton pun siap dipenjara kalau emang dirinya yang benar-benar melakukan pembunuhan itu. Hingga pada akhirnya Cotton dibebaskan karena bukti yang tidak kuat. Sign here. Sydney, if you change your mind. Come on, take a hike. Dan kini Joel pun benar-benar memutuskan untuk berhenti menjadi kameramen Gail karena tak ingin terlibat dalam hal pembunuhan itu. Saat malam hari, Dewi bersama Gail mencoba akan melihat hasil rekaman Joel untuk mencari orang yang mencurigakan. Akan tetapi saat itu Dewi termakan kembali oleh omongan buaya dari Gail dan tiba-tiba TV di bagian atas menyala dengan sendirinya. Tentu bukan hasil rekaman Joel. Tak lama kemudian tiba-tiba melarikan diri tersebut mengakibatkan mereka harus terhalang dengan kaca tebal di sana. Tak lama dari itu, tiba-tiba... Ya, itu Dewi tertusuk 2 kali tepat di punggungnya. Tetapi beda halnya dengan Gail yang masih terselamatkan karena kaca tebal tersebut. Di sisi lain, Sydney berpamitan kepada Derek yang dimana Sydney bersama Ellie akan dibawa pergi oleh 2 agen kepolisian tersebut tanpa diketahui tujuannya kemana. Setelah Sydney pergi, Derek dibawa oleh teman-temannya menuju teater. Mereka bermaksud untuk melakukan hal konyol kepada Derek. Saat Haley menanyakan kepada 2 agen kepolisian untuk mengetahui mereka akan pergi kemana, tiba-tiba... Ya, itu. Kini 2 agen kepolisian pun harus tewas. Akibat kecelakaan tersebut yang membuat psikopat itu pingsan, kesempatan bagi Sydney untuk pergi dari sana sangatlah terbuka. Karena mobil tersebut dirancang khusus kepolisian, jadi mereka pun harus keluar mobil tersebut melewati sosok psikopat itu.
Setelah mereka berdua telah berhasil keluar dari mobil itu, Sydney memutuskan untuk membuka topeng Ghostface itu agar mengetahui siapa dalang di balik topeng tersebut. Atulin tadi bego nyen orang greget wae mana mah anjing. Saat Sydney mendekat mobil tersebut dan mengetahui obat psikopat telah hilang dan kini Haley pun harus menjadi korban psikopat tersebut. Di sisi lain, Gale dikejutkan dengan Katon yang sudah penuh bercak darah di tangannya. Karena hal itu, Gale mencurigai bahwa psikopat tersebut adalah Katon. Akan tetapi di balik semua itu, Katon telah mencoba menyelamatkan Dewey. Itulah kenapa Katon penuh dengan bercak darah di tangannya. Dan kini Sydney sudah berada di tempat teater dan melihat Derek yang sudah terikat tali akibat rekan-rekannya menjahili Derek saat itu. Tak lama kemudian, psikopat tersebut muncul menghampiri mereka dan ternyata psikopat tersebut ya, itu sosok psikopat yang pertama adalah Mikey. Karena hal itu, Sydney pun mencurigai bahwa psikopat yang kedua adalah kekasihnya, yaitu Derek. Saat Derek dan Mickey adu mulut untuk meyakinkan Sydney, dengan teganya Mickey menembak temannya sendiri. Dan pada akhirnya, Sydney sedikit melakukan perlawanan kepada Mikey. Dan ternyata sosok psikopat yang kedua adalah Debbie, yang dimana nama asli Debbie adalah Loomis. Loomis tersebut adalah ibu dari mantan Sydney, yaitu Billy, yang menjadi sosok psikopat di video sebelumnya. Lalu alasan Mickey menjadi psikopat karena telah dijanjikan oleh Loomis yang akan membayar mahal jika Mickey berhasil membunuh Sydney. Akan tetapi Loomis mengkhianati perjanjian itu. Sangat disayangkan, Gale yang akan mencoba lari dari sana harus tertembak oleh Mickey yang tengah sekarat. Tujuan dari Loomis tersebut yakni balas dendam atas kematian Billy sekaligus membalaskan dendam untuk ibu Sydney yang telah menghancurkan hidupnya. Spoke poorly of Billy, and I got a little knife happy. Saat Loomis sedikit lengah, kesempatan tersebut diambil langsung oleh Sydney yang membuat Sydney bisa lolos dari genggaman Loomis. Lalu Sydney pun mencoba melawan dengan memotong tali teater yang berada di sana. Karena hal itu yang membuat Loomis tertimpa bata, akan tetapi hal tersebut belum bisa untuk membunuh Loomis hingga baku hantam pun terjadi. Saat Sydney sudah benar-benar tersudutkan, tiba-tiba Katon muncul untuk menyelamatkan Sydney. Lalu Loomis mencoba membicarakan tuduhan Sydney kepada Katon yang membuat Katon dipenjara 1 tahun atas tuduhan pembunuhan ibunya. Kini keputusan akhir berada di tangan Katon dan Consider it done. ya, itu Katon memilih Sydney meski saat itu Katon menderita karenanya dan kini 2 orang psikopat tersebutlah tewas. Dan kita selalu dikejutkan dengan Gale yang dimana Gale selalu selamat meski harus terluka cukup parah. Entah manusia atau robot made in China yang membuat saya sendiri pun kebingungan. Bahkan Dewi pun masih selamat karena sempat dibantu oleh Katon waktu itu. Hingga pada akhirnya sosok Katon lah yang menyelamatkan mereka. Episode 2 tamat, ending yang sangat kekerenjedan. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah mau sedalam apapun kalian menutupi kejahatan pada diri kalian sendiri, mau itu dikubur sedalam ribuan kilometer pun tetap saja lambat laun kejahatan tersebut akan diketahui. Saya Malpa pamit undur diri, see you next video. Bye bye.